Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Di sini terdapat dua contoh soal. Untuk soal yang pertama, hitunglah jumlah dari sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Dan nomor 2, hitunglah selisih dari sin 45 derajat dikurang sin 30 derajat. Di sini bisa kita lihat nilai sinusnya sama, yaitu 45 derajat dan 30 derajat, hanya tandanya saja yang berbeda. Nah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 1. Sin 45 derajat ditambah sin 30 derajat sama dengan nilai dari sin 45 derajat adalah akar 2 per 2, sedangkan untuk nilai sin 30 derajat adalah setengah. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita jumlahkan. Sin 75 derajat sama dengan 1 ditambah akar 2 per 2. Nilai desimal dari sin 75 derajat sama dengan 1,207. Selanjutnya kita akan mencari jawaban dari soal nomor 2. Sin 45 derajat dikurang sin 30 derajat sama dengan akar 2 per 2 dikurang setengah. 45 derajat dikurang 30 derajat, hasilnya sin 15 derajat sama dengan akar 2 min 1 per 2. Nilai desimal dari sin 15 derajat adalah 0,207. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk nomor 1, kita peroleh hasil 75 derajat sama dengan 1,207, dan untuk nomor 2, sin 15 derajat sama dengan 0,207. Sekarang kita perhatikan apakah benar nilai dari sin 75 derajat sama dengan 1,207, dan apakah benar nilai dari sin 15 derajat adalah 0,207. Nah, ternyata jawaban ini salah ya. Untuk mengetahui jawaban yang tepat, kita perlu mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Untuk lebih memahami tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut ini, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat segitiga ABC. Diketahui dengan panjang A ke B adalah C, panjang B ke C adalah A, dan panjang A ke C adalah B. Ingat, rumus luas segitiga yang pernah kita pelajari ada dua. 1. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, dan untuk rumus yang kedua, luas segitiga sama dengan setengah sisi kali sin A. Langkah yang kedua, bagi segitiga ABC menjadi 2. Terdapat dua segitiga pada gambar di atas, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Berarti luas segitiga ACD sama dengan setengah dikali AD dikali CD, dengan AD adalah alas dan CD-nya adalah tinggi. Yang kedua, luas segitiga BCD adalah setengah dikali BD dikali CD, dengan BD adalah alas dan CD-nya adalah tinggi. Langkah ketiga, mencari besar sudut dari segitiga awal yang dibagi dua. Nah, segitiga yang tadi kita sudah bagi, kita pisahkan menjadi dua segitiga. Perlu kita ingat, suatu sudut dapat dicari dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu sin X sama dengan depan bagi miring dan cos X sama dengan samping bagi miring. Sudut C pada segitiga ACD bisa kita cari dengan rumus sin X sama dengan depan bagi miring dan cos X sama dengan samping bagi miring. Maka sin X sama dengan AD per B, dengan AD adalah sisi depannya dan B adalah sisi miringnya, maka AD sama dengan B dikali sin X. Untuk yang cos X sama dengan CD dibagi B, dengan CB adalah samping dan B adalah miring, maka CD sama dengan B dikali cos X. Untuk sudut C pada segitiga BCD bisa kita cari dengan rumus sin Y sama dengan depan bagi miring dan cos Y sama dengan samping bagi miring, maka sin Y sama dengan BD per A, dengan BD adalah depan dan A adalah sisi miringnya, maka BD sama dengan A dikali sin Y. Dan untuk cos Y sama dengan CD per A, dengan CD adalah samping dan A adalah sisi miring, maka CD sama dengan A dikali cos Y. Langkah keempat, substitusikan hasil dari langkah 3 ke rumus luas segitiga. Segitiga ACD, luas segitiga ACD sama dengan setengah dikali AD dikali CD. Untuk yang AD, kita mengambil yang ini, yang B dikali sin X, sedangkan untuk yang CD, kita menggunakan A dikali cos Y. Maka luas segitiga ACD sama dengan setengah dikali B dikali sin X dikali A dikali cos Y. Maka luas segitiga ACD sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin X dikali cos Y. Untuk yang segitiga BCD,
luas segitiga BCD sama dengan setengah dikali BD dikali CD. Untuk yang BD kita menggunakan yang A dikali sin Y, sedangkan untuk yang CD kita menggunakan A dikali cos X. Maka luas segitiga BCD sama dengan setengah dikali A dikali sin Y dikali B dikali cos X. B nya kita pindahkan ke sini menjadi luas segitiga BCD sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin Y dikali cos X. Langkah kelima, jumlahkan luas segitiga ACD dengan segitiga BCD. Di sini terdapat segitiga ABC dan segitiga BCD. Lalu kita masukkan rumus luas segitiga yang kedua, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali sisi dikali sin A. Rumus untuk luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin Z. Maka luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Lalu kita masukkan yang ini dengan yang tadi yang sudah kita cari di langkah keempat, yaitu setengah dikali A dikali B dikali sin Z sama dengan setengah AB dikali sin X dikali cos Y plus setengah dikali AB dikali sin Y dikali cos X. Amati setiap rumus luas segitiga di atas, ada beberapa elemen yang sama. Jika kita perhatikan, elemen yang sama itu adalah setengah AB. Jadi kita bagi semua ruas dengan setengah AB. Untuk lebih mudah bisa kita coret saja menjadi sin Z sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Perhatikan sudut C atau sudut Z pada segitiga ABC ini, dan sudut C atau sudut X pada segitiga ACD ini, dan sudut C atau sudut Y pada segitiga BCD ini. Nah, sudut X ditambah sudut Y sama dengan sudut Z, atau X ditambah Y sama dengan Z. Karena sudut XY ini sama dengan sudut Z. Jadi, Z-nya ini kita ubah dengan X plus Y. Maka, sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Nah, bagaimana dengan selisih? Konsepnya sama saja. Sin X plus min Y. Bentuk seperti itu bisa dicari dengan rumus jumlah. Sin X plus min Y sama dengan sin X min Y. Rumus jumlah dua sudut sinus itu, rumus yang tadi yang sudah kita temukan, yaitu sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Lalu kita ganti semua Y-nya, kita tambahkan dengan nilai min, menjadi sin X plus min Y sama dengan sin X dikali cos min Y plus cos X dikali sin Y. Ingat kembali bahwa cos min A sama dengan cos A dan sin min A sama dengan min sin A. Maka kita peroleh rumus selisih dua sudut sinus adalah sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y min cos X dikali sin Y. Maka kesimpulannya, rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus adalah, untuk rumus jumlah dua sudut sinus, sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Sedangkan untuk rumus selisih dua sudut sinus adalah sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X dikali sin Y. Nah, di sini terdapat contoh soal yang tadi di awal. Sekarang kita akan mencari jawabannya menggunakan rumus dua sudut sinus, jumlah dan selisih dua sudut sinus yang tadi sudah kita temukan. Nomor 1, hitunglah jumlah dari sin 45 derajat plus sin 30 derajat. Kita akan menggunakan rumus jumlah dua sudut sinus. Sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. X dan Y-nya kita ganti dengan 45 dan 30. Maka sin 45 derajat plus 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat plus cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. 45 ditambah 30 hasilnya 75. Nilai sin 45 derajat adalah akar 2 per 2. Nilai cos 30 derajat adalah akar 3 per 2. Nilai dari cos 45 derajat adalah akar 2 per 2. Dan nilai sin 30 derajat adalah setengah. Maka nilai dari sin 75 derajat sama dengan akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2 plus akar 2 per 2 dikali 1 per 2. Nah, setelah kita kalikan,
sin 75 derajat sama dengan akar 6 per 4 plus akar 2 per 4. Maka sin 75 derajat sama dengan akar 6 plus akar 2 per 4. Sin 75 derajat sama dengan akar 2 dikali akar 3 plus 1 per 4. Untuk soal yang nomor 2, kita akan mengerjakannya dengan rumus selisih dua sudut sinus, yaitu sin x dikurang y sama dengan sin x dikali cos y dikurang cos x dikali sin y. Nilai y dan x-nya kita ganti dengan 45 dan 30, maka sin 45 derajat dikurang 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. 45 dikurang 30 adalah sin 15 derajat sama dengan akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2 dikurang akar 2 per 2 dikali setengah. Setelah kita kalikan, hasilnya menjadi sin 15 derajat sama dengan akar 6 per 4 dikurang akar 2 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka sin 15 derajat sama dengan akar 6 dikurangi akar 2 per 4. Jadi sin 15 derajat sama dengan akar 2 dikali akar 3 min 1 per 4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.